kawan. Aku gemetaran. Aku benar-benar gemetaran. Aku tidak pernah ingin dengan siapapun lebih dari yang aku inginkan, terkecuali Labyrinth. Tubuh melengkung yang sempurna itu, paha yang mulus itu, wanita itu membawa pinggul dewi yang nyata. Sialan, benar-benar menyakitkan mengetahui bahwa aku tidak akan pernah dengan dia. Melalui genku dan dia yang akhirnya melahirkan satu set keturunan yang sempurna. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kesempatan agar Labyrinth hamil. Apa saja. Dan faktanya, ini hanyalah imajinasi saja. Mengapa Tuhan menciptakan sesuatu yang begitu sempurna? Sesuatu yang sangat menggoda iman. Mereka pasti tertawa setelah membaca tulisanku ini, membayangkan betapa cabulnya diriku. Tapi jujur, aku hanya tak bisa menahan diriku lagi. Dude, stop it. Get some help. Stop it. Get some help. Oh, apa masalahnya dengan orang-orang di dunia ini? Aku Mas Tori Gamer dan kita akan membahas tentang hal lain selain dari Labyrinth. Kita mau bahas apa sih hari ini? Well, itu loh di judul. Jadi inilah Master Duel Onesan tier list, di mana kita akan ngerank Onesan dari Master Duel punya. Yang ada di sini itu adalah kartu-kartu yang ada beberapa kriteria. Kalau nggak sekian banyak jenis kartu, aku masukin semua dong. Kan nggak masuk akal kalau aku masukin semuanya. Jadi kartu-kartu yang masuk, yang pertama itu UR. Yang kedua punya animasi. Kemudian yang ketiga itu Onesan. Yang Onesan itu tuh seperti apa sih? Antara yang punya aura Onesan, aura kakak perempuan, atau yang betul-betul punya adik, atau anak, atau pet, atau familiar. Langsung kita mulai saja. Ada 5 tier di sini. Yang pertama tokoh panutan hidup untuk Onesan teladan yang bisa kamu tiru hidupnya. Akan nyaman, tentram kalau jadi seperti dia. Dan yang kedua, hobi ara-ara. Ini untuk tier dari Onesan yang mungkin rada cengengesan atau selengean atau rada iseng, jahil, tapi sayang, bener-bener kamu dimanjain, tapi kurang tegas sama kamu. Kemudian yang ketiga, sayang ala kadarnya. Ini untuk tier untuk Onesan yang nggak terlalu sayang, tapi kayak nggak kemudian diabaikan juga. Jadi kayak kadang hangat tapi kadang dingin. Kemudian yang keempat, cuekin adiknya sendiri. Ini untuk Onesan yang rada masa bodoh dengan adiknya. Sedih ya, tapi apapun lah. Onesan yang kelima adalah yang akan merusak hidupmu. Nggak perlu aku bahas, nanti juga ngerti maksudnya merusak hidupmu seperti apa. Jadi kita kandidatnya ada sekian banyak, langsung kita masukin aja coba. Yang pertama Apollousa, itu masuk sayang ala kadarnya karena dia itu orangnya rada cuek. Ya dia itu baik tapi kayak nggak terlalu peduli. Kemudian yang kedua Baron, juga kurang lebih sama dengan Apollousa. Bawaannya juga ya lebih banyak diemnya, lebih banyak nggak ngurusinnya, tapi nggak sampai cuek banget. Kemudian Diabel Star, selamat kamu masuk akan merusak hidupmu pertama kali. Aku tahu kalian semua tuh pada pengen punya goth girlfriend, tapi warning aja, Diabel Star itu akan merusak hidupmu. Entah dia ngejar-ngejar Poplar, entah dia duelnya dengan Diabel Z dan kawan-kawannya, entah dia bermasalah dengan Goblin Rider dan mesti bakal banyak yang nyari. Kalau kamu siap hidupmu rusak, silahkan jadi adiknya Diabel Star. Tapi kalau enggak, aku saranin cari kakak yang lain. Masih banyak yang lebih bagus. Ken Regina, sama juga. Auranya itu bukan aura Onesan sebenarnya, tapi kayak aura Mami Ken Regina. Don't me harder, Mami. Stop it. Get some help. Untuk kalian orang-orang yang hobi ngomong begitu, cowok-cowok yang submisif dan masokis. Pertama-tama, apa sih masalah dengan kamu? Dan yang kedua, tobatlah. Kemudian Dogmatika Floodly. Ini masuk dalam tier yang pertama, karena dia adalah panutan hidup kita semua. Wait, masa sih? Oke, aku ambil balik. Nggak, dia masuk dalam sayang ala kadarnya. Di awal Floodly itu ya 10 tahun itu kayak ya sayang tapi nggak terlalu dekat banget. Entahlah, tapi dia jadi tokoh panutan hidup. Nah, ini antara panutan. Dan masukin panutan hidup deh, biarin deh. Dia banyak bisa diteladan kok, kerajinannya dia, keteguhannya dia,
Sampai akhirnya keluar juga dari dogmatika setelah tahu dogmatika itu tidak baik. Aku rasa teladan hidup. Solfakord kuliah ini aku yang membayangkan dia itu arah-arah gampang banget. Jadi langsung aja masukin. Orangnya kayak apa, di decknya kayak apa, aku nggak pernah main tapi siapa sih yang peduli. Dragon Maid Show itu mungkin lebih ke arah sayang ala kadarnya, antara sayang ala kadarnya atau tokoh panutan hidup untuk show. Karena dia ini ya sebagai headmate punya tanggung jawab yang besar, nggak bisa semuanya kamu diurusin. Kalau kamu sakit, kemudian haus, harus berangkat kerja, itu ya kamu akan ditinggal di rumah. Ini obat minum, aku jalan dulu. Terus nanti pulangnya baru ketemu lagi. El Shadow Winda, ini masuknya ke cuekin adiknya sendiri. Bukan karena dianya jauh dari adiknya Win, tapi karena Win mau keluar dari tribe-nya, mau melihat dunia luar. Jadi mereka ya putus komunikasi, terus maunya gimana. Sementara itu Winda dan tribe Gasto-nya sibuk di perang di Duel Terminal. Jadi maunya gimana lagi, ya kan? Kemudian sekarang setelah udah menjadi wujud seperti ini Winda, ya dia akan cuekin adiknya. Orang udah nggak kelihatan juga, terlalu sibuk juga. Kok aku masih ragu ya dengan Flodeli masuk tokoh panutan hidup? Ya nggak, mending masuk sini aja, udah gini. Udah bagus begitu, udah. Kemudian Michaelis ini yang jadi panutan hidup pertama kali. Sebagai pemimpin yang ramah, akrab dengan anggota timnya, punya adik sendiri, sisternya itu yang baru Stella. Dia itu kan tadinya punya kayak kakak, Martha. Tapi kemudian Martha itu MIA, jadi Alice yang jadi pemimpin grupnya, plus dia punya adik lagi. Nah, benar, Alice ini jadi panutan hidup. Bukan cuma kuat, juga gagah, juga ramah, dan bertanggung jawab. Kemudian Ice Jade Cosmocroa ini cenderung sayang ala kadarnya. Dia juga pemimpin ratunya Ice Jade. Secara spesifik, ada satu yang mau dibesarkan jadi penerusnya. Tapi kayak kurang dekat juga dengan dia. Akhirnya, ya bla 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 terjadi. Kemudian dia dibunuh sama Cixing Long Yuan. Yang jelas, Cosmocroa itu tidak arah-arah dan tidak menunjukkan karakter yang bisa dijadikan panutan hidup. Jadi masuknya ke sini. Lovely Labyrinth, ini jelas masuk. Kamu tahu yang tadi yang minta diarah-arah sama Lovely Labyrinth. Astaga. Kenapa? Pemain Labyrinth, kalian bisa normal nggak sih? Anyway, jadi Lovely Labyrinth masuk dalam hobi arah-arah. Jangan sampai kamu tuh terlalu enak sama dia. Oke? Hidupmu bisa rusak kalau terlalu enak. Tapi kalau dimanja pada tempatnya, aku pikir kamu akan sangat semangat setiap hari kerja. Berikutnya Promethean Princess. Ini cenderung dicuekin juga adiknya. Karena dia kelihatan kurang emosional. Jadi kayak deretan yang ini yang rada netral. Promethean Princess itu kelihatan ekspresinya kelihatan rada blank. Jadi cenderung cuek. Kalau kamu jadi adiknya Promethean Princess, kamu bakal banyak didieminnya daripada ditanyain kabarnya gimana, udah makan belum, sehat nggak, segala macamnya. Kagari itu tokoh panutan hidup. Kenapa? Karena di OCG manganya dia itu punya dua adik kan, Aileron dan Pilon. Kemudian dia belajar bagaimana caranya di dalam keluarga robot itu. Kemudian dia ketemu Rose dan sisanya spoiler alert. Tapi kalau kamu udah baca manga itu, kamu bakal ngerti kenapa aku masukin Rei di sini dalam armor Kagarinya yang ikonik, yang ada animasinya. Kenapa aku masukin Rei di tokoh panutan hidup? And then I realized, God damn, oh my God, yes. Berikutnya Teardrop dari Rika Queen. Ini mungkin cenderung cuekin adiknya sendiri atau sayang ala kadarnya. Antara dua itu. Kalau di sini kelihatannya mereka masih pada peduli. Teardrop ini kan peri bunga. Jadi dia punya urusannya sendiri. Kalau kamu jadi adiknya, kamu mungkin nggak bakal diurusin. Kamu juga punya kesibukannya sendiri. Jadi ya masuk dalam cuekin adiknya sendiri. Nah sekarang di Iris Sword Soul baru masuk ke tokoh panutan hidup setelah Flodeli lepas dari dogmatika. Kemudian dia yang pertama kali ketika Ecclesia diserang di Golgonda, kan dia yang melindungi pertama kali. Terus dia yang suruh ke situ. Kemudian ketika ada apa-apa, semuanya dia yang bela. Inisiatifnya gede banget. Balik duluan ke Dogmatika Nation yang udah jadi wilayahnya Despia pada saat itu. Kemudian dia yang menyerang duluan, melindungi adiknya, sampai bahkan mendadak diserang, mati, berubah menjadi Luluwa. Itu pun insting protektifnya masih ada. Jadi itu jelas masuk dalam tokoh panutan hidup. Karena kamu nggak bisa membayangkan kamu diarah-arah sama Flodeli atau dibersihin telinganya. Ya udah, panutan hidup paling benar dah. The Weather Painter Rainbow ini kelihatannya masuk hobi arah-arah deh. Dia rada
Aku merasa bahwa dia tuh setir dengan kuliah. Jadi dia masuk dalam hobi arah-arah. Aku nggak pernah main decknya, aku nggak tahu, sebodoh. Trickstar Holy Angel sama juga, cepat aja masuk hobi arah-arah. Kamu lihat ya? Nggak. Setelah aku pikir lagi, Holy Angel akan merusak hidupmu. Trickstar kamu diborong terus, kamu dicampukin sama Holy Angel, kamu mau. Dan aku tahu bakal ada yang bilang, aku mau dong masnya. Kalian itu apa sih yang salah? Underworld Goddess, cuekin adiknya sendiri. Atau mungkin sayang ala kadarnya. Dia itu nggak seblank Promethean Princess. Tapi, nggak, setelah aku pikir-pikir masuk cuekin adiknya sendiri. Ini dua ini rada mirip sih sebetulnya. Tapi kayak yang satu itu lebih netral dan yang satunya itu lebih banyak didieminnya, lebih banyak dinginnya. Nggak. Underworld Goddess masuk sayang ala kadarnya. Dah, skip, lewat. Berikutnya Vera, The Furnace Sylph Goddess. Dan sama juga Tante Vera masuk hobi arah-arah. Kamu memperhatikan gak sih kalau kayak kuliah, Lovely Labyrinth, The Weather Painter Rainbow, Vera itu tipe-tipe tante-tante yang hobi arah-arah. Kalau kamu jadi adiknya, kamu bakal hidupmu makmur sama mereka. Tapi jangan sampai kamu terlalu manja karena nanti rusak hidupmu. Witchcrafter Golem Aruru mesti masuk cuekin adiknya sendiri. Dia literally golem, bro. Kalau gitu kupikir dua ini bisa dinaikin kali tiernya. Entahlah. Promethean Princess masuk sini dan Teardrop masuk sini. Yaudah gitu aja. Yuki Onna akan merusak hidupmu. Dia ini benar-benar orang jahat. Jangan kamu mau sama dia. Sama juga dengan Dryden, itu masuknya akan merusak hidupmu. Deretan sini kamu tahu tipenya, jangan kamu terlalu dekat sama mereka. Termasuk juga Holy Angel. Dan aku rasa tier listnya begini aja. Dan aku tahu di antara kita mesti udah ada aja yang mikir mau ngomong, And actually, Fladley dan Iris Tortel adalah orang yang sama, jadi harusnya mereka coba saja yang dimasukin. Kemudian ada juga Verigid yang literally on his hand, tapi yang aku masukin ini. Jadi tier list ini tidak akurat. Dude, fuck off. Lihat tanggal hari ini tanggal berapa. Kalau emang kamu gerah lihat tier listku, bikin tier list sendirilah. Tapi kalau kamu nggak gerah, inilah tier list kita. Jadikan tokoh panutan hidup ini sebagai onesan yang paling bagus. Alice, Ray, sama Fladley. Kemudian yang hobi arah-arah ada Kuliah, Lovely, Rainbow, sama Vera. Silahkan kamu dimanja mereka tapi dalam tataran yang sehat. Kalau yang sayang ala kadarnya, saranku janganlah ya. Kakak perempuan yang cuma sayang-sayangan doang itu mah. Apollousa, Baron, Fladley lamanya, House, Cosmocloa, Promethean Princess, Teardrop, dan Underworld Goddess. Kalau yang dua ini, Winda dan Aruru mencuekin adiknya sendiri karena mereka nggak punya jiwa. Dan yang akan merusak hidupmu itu ada Diabel Star, Ken Regina, Holy Angel, Yuki Onna, dan Dryden. Kalau kamu mau jadi adiknya mereka itu ya, pertama, apa sih yang salah denganmu? Dan yang kedua, resiko ditanggung sendiri. Kalau video ini berguna untukmu, aku minta tolong di-share ke satu orang aja. Biar nanti dia nge-share ke satu orang lagi, dan orang itu nge-share ke satu orang lagi. Berguna katanya. Tapi anyway, itu aja untuk hari ini. Semoga dengan tier list ini kamu bisa punya informed decision untuk memutuskan siapa yang mau kamu jadikan kakak perempuannya. Makasih udah nonton. Fokus. Makasih udah nonton. Bye-bye.